Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita akan bahas mengenai obat antiinflamasi atau analgesik. Sebelum kita lanjut, kamu tahu nggak? Ternyata tidak semua obat antiinflamasi itu bekerja dengan cara yang sama loh. Beberapa bisa menyebabkan nyeri lambung, tapi ada juga yang lebih ramah untuk pencernaan. Kira-kira nih, menurut kamu dari semua obat antiinflamasi ini, mana yang lebih lembut untuk lambung? A. Ibuprofen, B. Meloxicam, C. Aspirin, atau D. Semua sama aja? Yap, jawabannya adalah Meloxicam. Hai, kenalin aku Dinar, dan ini partner aku, Wotma. Ohayo, Onei-chan. Nah, jadi di video kali ini, kami bakal ngajak kalian buat kenal lebih dekat sama Meloxicam. Kita bakal ngebahas bareng, mulai dari struktur sampai kenapa dia bisa lebih lembut di lambung. Langsung aja, yuk kita mulai. Meloxicam ini adalah obat dari golongan non-steroidal anti-inflammatory drugs atau yang kita kenal sebagai NSAID, khususnya turunan oxycam yang digunakan untuk meredakan berbagai jenis nyeri, termasuk juga nyeri yang disebabkan oleh kondisi osteoarthritis atau rheumatoid arthritis. Nah, dimana nyeri ini itu umumnya menyerang sendi-sendi kayak lutut, pinggul, tangan, pergelangan tangan, dan juga tulang belakang. Gimana kerja Meloxicam ini? Jadi, Meloxicam ini kerjanya dengan cara menghambat sintesis prostaglandin, terutama melalui penghambatan enzim COX-2 yang berperan dalam proses inflamasi. Kalau kita lihat dari strukturnya, Meloxicam ini memiliki nama kimia 4-hidroksi-2-metil-N, 5-metil-2-tiazolil, 2H, 1,2 benzotiazanin, 3 karboksamida, 1,1 dioksida. Mana rumus molekulnya itu C14H12N3O4S2 dengan berat molekul sebesar 351,4 gram per mol. Dia punya cincin benzotiazonin, di mana cincin ini terhubung dengan gugus sulfonamida, enol, dan juga gugus amida. Sintesis obat Meloxicam ini dapat dilakukan dengan mereaksikan senyawa 4-hidroksi 2-metil 2H1,2 benzotiazanin 3-etil karboksilat 1,1 dioksida dengan senyawa 2 amino 5-metil tiazol. Nah, di dalam pelarut dimetil sulfoksida atau pelarut DMSO. Kemudian, campuran dari reaksinya akan dipanaskan pada suhu tertentu. Ternyata Meloxicam ini cukup fleksibel, di mana dia tersedia dalam berbagai sediaan. Bisa diminum lewat mulut atau dalam bentuk sediaan oral. Nah, kalau dalam bentuk sediaan oral, dia berupa serbuk berwarna kuning pucat dengan titik lebur sebesar 254 derajat Celcius dan juga pKa dalam airnya sebesar 4,08. Nah, selain itu kita juga bisa pakai melalui obat transdermal atau dioleskan melalui kulit. Ada juga bentuk yang disuntikkan ke pembuluh darah. Itu dalam bentuk sendian intravena. Nah, jadi pemakaiannya itu bisa disesuaikan sama kebutuhan kita masing-masing, guys. Selanjutnya, bagaimana cara kerja si Meloxicam ini sih? Akan kita bahas di slide selanjutnya mengenai mekanisme farmakologisnya. Pertama, secara farmakodinamiknya. Artinya, bagaimana Meloxicam ini akan bekerja di dalam tubuh kita, alias efek biologis maupun fisiologis yang dia timbulkan ke tubuh kita itu bagaimana? Nah, sebagai bagian dari golongan NSAID, mekanisme kerja utama Meloxicam yang kita ketahui ialah dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX kan. Enzim COX yang dihambat ini terkhusus ialah enzim COX-2, sehingga biosintesis prostaglandin yang berperan dalam peradangan dan juga nyeri tadi dapat kita kurangi. Jadi gini, saat terjadi cedera maupun infeksi, sel tubuh kita itu akan melepaskan yang namanya fosfolipid membran. Fosfolipid membran ini ialah lemak penyusun dinding sel. Nah, kemudian oleh enzim fosfolipase A2, fosfolipid membran ini akan diubah menjadi asam arakidonat. Asam arakidonat ini itu kayak lemak sebagai bahan baku utama untuk memproduksi prostaglandin tadi. Nah, kemudian asam arakidonat ini akan dimetabolisme sehingga menghasilkan 3 produk oleh enzim COX. Pertama ialah prostaglandin.
lalu ada tromboksan dan juga prostasilin. Tapi kita akan fokuskan saja dia ke prostaglandin, yaitu senyawa yang mengirimkan sinyal rasa nyeri atau rasa sakit ke otak kita. Enzim COX yang tadi ngubah asam arachidonat jadi prostaglandin, dia itu punya dua isoform utama, yaitu COX1 yang selalu ada dalam tubuh kita. Nah, enzim COX1 ini memproduksi prostaglandin yang baik bagi tubuh, kayak melindungi lambung dengan cara melepas lendir pelindung. Nah, dia juga menjaga aliran darah ke ginjal. Terus isoform satunya itu ialah enzim COX2 yang baru dibentuk kalau tubuh kita lagi cedera atau infeksi. Beda dengan COX1 tadi, COX2 ini akan memproduksi prostaglandin yang memicu inflamasi, sehingga bikin area luka kita itu jadi bengkak, terasa merah, panas, dan juga terasa sakit. Nah, meloxicam ini kerjanya menghambat aktivitas enzim COX2 yang tadi memproduksi prostaglandin pemicu inflamasi, sehingga produksinya tadi bakal berkurang. Dengan itu, respon kayak bengkak, kemerahan, nyeri juga ikut menurun. Karena dia lebih selektif ke COX2, artinya dia nggak ikut untuk menghambat COX1. Jadi dia cenderung tidak banyak mempengaruhi prostaglandin pelindung lambung yang diproduksi oleh COX1. Oleh karena itu, efek samping saluran pencernaan dari obat meloxicam ini kayak nyeri ulu hati, mual, dan juga pendarahan lambung itu bisa lebih ringan dibanding obat-obat NSAID non-selektif lainnya. Misalnya kayak aspirin atau ibuprofen, yang mekanisme kerjanya itu menghambat COX1 dan juga COX2 secara sekaligus. Nah, sampai sini kita udah ngebahas gimana kerjanya si meloxicam ini, beserta mekanisme farmakodinamiknya. Berikutnya kita bakal bahas mekanisme farmakokinetiknya, yaitu gimana meloxicam bakal masuk, menyebar, dan juga diubah, kemudian dikeluarkan dari tubuh kita. Berbeda dengan farmakodinamiknya, mekanisme farmakokinetik meloxicam dapat berbeda-beda bergantung pada bentuk sediaan yang digunakan. Yang paling sering dipakai sehari-hari itu berupa sediaan dalam bentuk oral tablet, di mana farmakokinetiknya itu melibatkan 4 tahapan. Jadi setelah diminum, meloxicam akan mengalami proses penyerapan di saluran pencernaan kita, khususnya diserap melalui usus halus. Penyerapan yang terjadi cukup lambat, tapi bioavailabilitasnya sangat tinggi, yaitu sekitar 90 hingga 100%. Artinya, hampir seluruh dosis yang diminum dapat diserap dengan baik dan berhasil masuk ke dalam sirkulasi darah kita. Nah, meloxicam ini rupanya bersifat lipofilik atau dapat larut dalam lemak, yang mana sifatnya ini mempermudah dia untuk melewati membran sel usus yang juga lipofilik. Lalu, meloxicam akan didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh melalui sistem peredaran darah. Obat ini sangat terikat pada protein plasma, terutama pada albumin, dengan presentasi ikatan sekitar 99%. Jadi, hanya sedikit bagian obat yang bebas dan aktif, sehingga distribusinya cenderung lambat dan stabil. Karena ikatannya yang lebih tinggi dengan albumin, meloxicam kemungkinan besar didistribusikan ke jaringan dengan perfusi tinggi terlebih dahulu, yaitu yang aliran darahnya deras dan cepat seperti hati dan ginjal. Sedangkan jaringan dengan perfusi rendah kayak lemak, otot, atau kulit akan menerima obat dengan lebih lambat. Di hati, dia akan dimetabolisme jadi bentuk yang tidak aktif lagi oleh enzim CYP2C9 dan sebagian oleh CYP3A4. Jadi, zat hasilnya nanti tidak akan punya efek antiinflamasi atau toksik lagi. Metabolisme itu proses tubuh untuk mengubah zat kayak obat jadi bentuk yang bisa aktif di tubuh atau bisa dibuang. Meloxicam ini punya metabolit utama, namanya 5-karboksi-meloxicam, di mana sekitar 60% dari dosis yang kita minum akan dimetabolisme menjadi metabolit ini. Prosesnya melewati 2 tahap. Pertama, meloxicam akan diubah menjadi metabolit antara atau intermediate, yaitu 5-hidroksi-metil-meloxicam. Kemudian diubah lagi menjadi 5-karboksi-meloxicam. Dua konversi ini terjadi melalui kerja enzim sitokrom P450, khususnya CYP2C9 dan CYP3A4 di hati. Setelah dimetabolisme, meloxicam dan metabolit inaktifnya tadi dikeluarkan dari tubuh lewat 2 jalur utama, yaitu urin dan feses.
Tapi prosesnya lambat banget karena paruh waktunya bisa sampai 20 jam. Artinya konsentrasinya dalam tubuh bisa bertahan cukup lama. Jadi cukup diminum sekali sehari saja ya. Sekitar 5% meloksikam dibuang dalam bentuk meloksikam utuh melalui urin. Jadi masih dalam bentuk aktif karena tidak sempat dimetabolisme dulu di hati. Sementara sisanya dalam bentuk tidak aktif secara farmakologis akan dibuang melalui urin sekitar 15% dan melalui feses 20%. Jadi total 40% dari meloksikam yang masuk akhirnya keluar dari tubuh, baik melalui urin maupun feses, dalam bentuk aktif dan inaktif. Kemudian sisanya masih ada di jaringan tubuh atau dipecah perlahan seiring waktu. Setelah kita kenal struktur meloksikam, farmakodinamiknya udah, farmakokinetiknya juga udah, sekarang aku mau ngajak teman-teman lihat lebih dalam. Sebenarnya, seberapa penting sih struktur suatu obat terhadap aktivitasnya? Bahkan, perubahan kecil di bagian tertentu dari struktur molekul bisa banget mengubah cara dia bekerja di tubuh. Dari seberapa kuat dia ngikat enzim, seberapa gampang dia diserap, sampai seberapa tahan dia dari metabolisme. Sekarang kita bahas bagaimana hubungan struktur meloksikam dan aktivitasnya sebagai obat analgesik. Pertama, kita bahas substitusi cincin tiazol. Cincin tiazol ini berperan penting untuk ngatur sifat lipofiliknya. Kalau cincin ini diganti sama cincin lain, bisa piridin atau imidazol, itu bisa meningkatkan atau menurunkan aktivitasnya, tergantung seberapa besar dari polaritas cincin barunya. Karena cincin tiazol ini sangat membantu dalam penyerapan dan distribusi obat. Selanjutnya, gugus sulfamida di meloksikam. Ternyata gugus sulfamida kalau diganti sama gugus yang lebih hidrofobik itu justru menurunkan selektivitas ke enzim COX2 loh. Karena gugus sulfamida itu sifatnya polar dan sisi aktif dari enzim COX2 itu juga penuh dengan residu yang polar. Sedangkan COX1 sifatnya lebih nonpolar. Jadi kalau diganti gugus nonpolarnya, meloksikam akan lebih cocok ke COX1 yang sisi aktifnya lebih nonpolar. Dan ini bisa menaikkan efek samping di saluran pencernaan. Lalu gugus enol meloksikam. Gugus enol meloksikam bisa berubah ke bentuk keto yang disebut dengan tautomerisasi. Gugus enol ini penting untuk membentuk ikatan hidrogen yang stabil dengan enzim target. Sementara bentuk keto itu tidak bisa membuat ikatan hidrogen yang stabil kayak bentuk enol, jadi aktivitasnya akan menurun. Poin keempat, kita lihat efek penambahan gugus alkil yang lebih besar di ujung cincin tiazol. Misalnya, kalau metilnya diganti menjadi etil, itu bisa ningkatin lipofilisitasnya. Tapi kalau gugusnya terlalu besar, justru menurunkan aktivitasnya, karena rantai yang makin panjang bisa mengganggu aktivitas interaksi antar enzimnya. Terus, poin kelima, kalau cincin aromatiknya ditambahkan dengan gugus polar, bisa menurunkan bioavailabilitasnya, karena membuat molekulnya jadi lebih hidrofilik, dan akhirnya makin susah menembus membran usus yang sifatnya lipofilik, jadi penyerapan obatnya pun menurun. Selanjutnya, penambahan gugus donor elektron seperti OCH3 atau NH2 pada cincin aromatik itu dapat memperkuat interaksi ikatan pi dengan asam amino di enzim COX. Karena gugus ini itu membuat densitas elektron di cincin jadi meningkat, dan sisi enzim COX itu juga punya asam amino yang punya cincin aromatis. Jadi keduanya bisa tumpang tindih orbital pi. Jadi lebih lengket deh. Dan terakhir, jika sistem konjugasi cincin benzotiazin dirusak, bisa karena ada substituen yang memotong jalur konjugasi, maka aktivitas meloksikam bisa turun. Sebab sistem konjugasi itu penting untuk distribusi elektron secara merata di seluruh cincin. Kalau terganggu, molekulnya menjadi stabil secara elektronik dan akhirnya interaksinya dengan enzim juga melemah. Menariknya, di kondisi tertentu, ternyata meloksikam ini bisa berubah bentuk jadi zwitter ion. Artinya dia punya dua muatan sekaligus, yaitu muatan positif dan juga muatan negatif. Tapi totalnya tetap netral. Nah, muatan negatifnya ini bisa berasal dari gugus enol, sedangkan muatan positifnya dari gugus amina yang berada di cincin tiazol. Muatan yang berlawanan ini guys, ternyata bikin repot karena meloksikam jadi agak tricky diserap oleh tubuh. Dia jadi susah larut di air dan juga nggak gampang buat nembus membran lipid. Akibatnya apa? Proses penyerapan hingga distribusi ke darah dia jadi kurang optimal. Idealnya, molekul obat itu harus larut dulu di cairan lambung atau usus
baru bisa menembus membran lipid dan bisa diserap ke darah, guys. Untuk itu, suatu molekul obat itu harus punya keseimbangan, kelarutan dalam air dan juga kelarutan di lemak. Kalau dia cuma bisa larut di air, dia bakal tinggal di cairan tubuh. Nah, dia akan cepat dieliminasi lewat urin. Artinya, durasi kerjanya jadi pendek. Sebaliknya, kalau dia susah larut di air, dia bakal mudah tereliminasi lewat feses. Terima kasih banyak ya sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga jadi lebih kenal sama meloxicam ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.